Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ada kawan saya kirim WhatsApp, katanya ada yang membantah konten saya tentang DNA. Isinya adalah kalau setelah saya simak kesimpulannya, saya keliru ketika mengatakan bahwa yang dijadikan sampel DNA itu adalah keturunan yang disahkan atau paling sah berdasarkan catatan. Jadi kata dia itu keturunan yang dijadikan sampelnya itu adalah keturunan Rasulullah yang sudah terkonfirmasi dengan DNA juga, bukan dengan catatan. Lalu di mana dapat DNA-nya Rasul? Dari rambut Rasul. Dikaitkan dengan ceramahnya Habib Rizik yang itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Saya bingung. Ini Gus Hasan Sarif ini entah dia yang tidak paham atau dia yang gagal paham dengan ucapannya Ketua Naat. Ketua Naat itu orang Madura, saya kenal. Saya bukan tidak tahu dari mana DNA itu diambil, bukan dari rambut Rasulullah. Anda boleh buktikan siapa yang mengatakan DNA itu diambil dari rambut Rasulullah. Bahasanya Habib Rizik itu dulu bisa diambil dari rambut Rasulullah, tapi itu tidak dipakai, Pak Gus ya, Pak Sayyid. Dari mana Anda ini mengatakan orang yang sampelnya diambil dijadikan sebagai patokan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kode DNA-nya itu dia sudah dites DNA dari rambut Rasul? Ngada-ngada ente ini ya, kadang-kadang ente ini. Kita itu bukan masalah pakar tidak pakar. Anda juga tidak pakar tentang DNA. Jadi kalau teorinya bukan pakar DNA tidak boleh bicara DNA, Anda kok membantah saya, kan aneh. Anda juga bukan pakar kan. Tapi saya kasih logika sederhana. Saya bicara DNA bukan masalah DNA-nya, tapi memastikan dari mana sampel DNA itu diambil, dan saya ambil sumbernya dari Ketua Naat yang paling sahih, keturunan Rasulullah yang dianggap paling sahih. Anda boleh tanya sama Ketua Naat, penetapan paling sahihnya itu berdasarkan apa? Tidak mungkin berdasarkan DNA. Itu semua orang sudah paham kalau berpikirnya normal. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka itu ditetapkan berdasarkan DNA, ngapain masih pakai DNA mereka? Ya sudah, pakai DNA patokannya, DNA rambut Rasul. Kan begitu sederhana. Ini bukan bicara DNA secara mendetail, tapi bicara logika sederhana saja. Samalah misalnya, saya kasih contoh sederhana. Ada orang, bukan pakar fikih, tapi ya dia tahu cara wudhu. Masa dia nggak boleh menjelaskan wudhu itu? Kamu niat sama basuh muka bareng. Oh, nggak boleh bicara itu, bukan pakar fikih. Lah rusak persoalan. Saya cuma mau menyampaikan bagaimana cara memahami antara ucapan Habib Bahar dengan ucapan Ketua Naat. Habib Bahar minta diambil dari makam Rasulullah atau dari jasad Rasulullah. Ya termasuk dari rambutnya toh. Tapi versi Ketua Naat bukan itu caranya. Kalau sudah bahasanya bukan, berarti sudah bukan rambut yang dipakai. Tapi dicari mana keluarga Rasulullah di Timur Tengah. Bahkan kalau kata Sayyid Rifki Syihab Fikri Syihab itu, ya beberapa orang yang dianggap paling sahih, dan itu pun tidak pernah disebutkan siapa orangnya. Anda coba tanya siapa yang dites DNA, yang dijadikan sampel DNA-nya itu, Anda tidak akan tahu karena tidak ada statement resmi. Siapa sih yang dijadikan patokan DNA-nya itu siapa? Itu kenyataan, Pak. Ketua Naat pun tidak akan bisa menjelaskan, ini loh DNA-nya yang dianggap mewakili Rasulullah, ini loh orang-orangnya, ini loh berapa ribu orang, ini loh. Nggak akan pernah bisa sebutkan. Ini sesuatu yang kita harus memahaminya dengan sederhana saja. Berarti logikanya itu, kamu sahih secara DNA karena kamu dianggap sama DNA kamu dengan keturunan Rasulullah, di mana keturunan Rasulullah itu dianggap sahih bukan lagi dengan DNA, tapi mungkin pencatatannya paling resmi, mungkin diakuinya paling banyak, mungkin paling tidak ada persoalan di situ. Itu saja sih. Kenapa tidak diambil dari rambut? Memangnya apa buktinya itu rambut Rasul? Sesederhana itu. Ada opik bawa rambut Rasul juga.
Ada yang di sana rambut Rasul juga. Yang mana yang rambut Rasul? Terus apa dasarnya itu disebut rambut Rasulullah? Kan harus dites juga. Ini rambut Rasulullah berdasarkan apa? Oke, misalnya saya terapkan logika yang pertama tadi. Ini rambut Rasulullah. Apa buktinya itu rambut Rasulullah? Berdasarkan apa? Mesti berdasarkan ucapan orang. Bukan berdasarkan tes. Artinya misalnya itu rambut mau dicocokkan benar-benar bagian dari jasad Rasulullah, harus dicek ke jasad Rasulullahnya. Bener nggak ini rambutnya? Itu nggak usah pakar DNA, Pak. Orang waras sudah berpikirnya begitu. Tidak bisa kita membuktikan itu rambut Rasulullah. Adakah hadisnya itu rambut Rasul? Itu pun misalnya ada hadisnya, ya kan tetap berarti percaya kepada ucapan, bukan pembuktian. Gimana sih? Apalagi yang bilang ini rambut Rasul. Siapa yang bilang itu rambut Rasul? Berarti kan percaya kepada ucapan orang itu rambut Rasul. Makanya kata Habib Bahar, gali. Langsung biar semua orang melihat. Itu Pak, itu logika sederhana, nggak perlu pakar DNA. Ini sama dengan kamu bukan pakar pesawat, terus kamu menjelaskan pesawat itu kalau terbang di atas kelihatannya. Tidak mungkin dia kelihatan di bawah. Masa kita mesti pakar pesawat dulu baru boleh ngomong seperti itu? Kamu kalau berangkat dari Soekarno 8 jam itu sampai ke Arab Saudi atau lebih. Berarti kalau kamu berangkat sekarang nanti sampai di sana jam berapa gitu. Harus pakar pesawat dulu. Ya enggak, Pak. Logika-logika sederhana kok semua orang berpikir waras ya bisa memahami itu. Gitu ya, gitu. Mari kita itu kalau memperhatikan orang berbicara itu lebih jeli, lebih tajam. Apalagi mau memahami ibarah kitab, apalagi memahami perdebatan yang rumit. Kita memahami ucapan orang yang sederhana saja kita gagal kadang-kadang. Maka dari itu, saran saya kalau mau mengkritik konten saya itu, pastikan dulu benar-benar valid, baru dikritik. Biar ini tidak menjadi semua itu menjadi melebar. Saya bicara DNA di bagian yang saya ambil dari keterangannya Ketua Naat. Bukan saya bicara DNA yang seluk-beluknya. Cuma bicara siapa yang dijadikan sampelnya. Dan kenapa orang itu dijadikan sampel. Yaitu keturunan Rasul yang dianggap paling sahih. Kenapa dianggap paling sahih? Apa dites DNA kepada Rasul? Ya enggak. Tapi karena pencatatannya paling resmi, dianggap paling sahih, dianggap tidak ada yang mengingkari. Ya itu saja levelnya. Bukan dia pun sudah dipastikan DNA-nya dengan Rasulullah. Kalau misalnya keturunan itu sudah dipastikan DNA-nya dengan Rasulullah, ngapain orang dites masih pakai DNA dia? Ya langsung pakai DNA Rasul. Sesederhana itu sebetulnya kalau kita mau memahami ini dengan lebih hati-hati, dengan lebih waspada, tidak mengedepankan asal orang tidak kita cocok, langsung kita salahkan. Nggak bisa begitu. Saya itu tidak menyalahkan Kiai Haji Imaduddin ketika saya tidak bisa menemukan bukti kesalahannya, dan menyalahkan Kiai Haji Imaduddin ketika ada bukti kesalahannya. Begitu juga tanggapan para Habib-Habib itu saya salahkan ketika terbukti memang tidak sesuai. Atau misalnya tidak cocok. Minta kitab abad ke-456 dikasih abad ke-8. Kan tidak cocok. Tidak perlu kita pakar kitab. Kadang-kadang kita kan menyaksikan omongan orang ditanyakan, pakar apa? Pakar. Kalau semua harus pakar baru boleh bicara, ya nggak usah kita bicara. Tidak ada yang pakar nasab juga, kita nggak henti-henti bicara nasab. Memang pakar nasab kan bukan. Tapi seperti tadi itu, ini kan bicara di bagian-bagian kecilnya saja. Kita kalau sholat itu takbiratul ihram, bunyinya Allahu Akbar. Oh, kok bicara fikih? Kok bicara sholat? Bukan pakar sholat, bukan pakar fikih. Wah, kacau itu, kacau itu. Semoga ada manfaatnya.